penghargaan nih untuk 2 Fakultas penghargaan dan satu lagi alhamdulillah kita melakukan best speaker. Oh, 3 Pembicara ternyata terbaik. teman-teman. Dan alhamdulillah saya juga tidak sangka mendapatkan best speaker. Oke. Tapi abang sendiri best speaker. Alhamdulillah. Baik Kak Gendis, di dalam hukum itu memang kita anak hukum ini harus ditempah untuk harus tahu segala hukum. Yes. Nah, walaupun saya sekarang ini di hukum pidana, namun tak terlepas juga kita untuk bagaimana cara kita menguasai di bidang hukum tata negara, misalnya hukum perdata dan sebagainya. Semester 7 ini saya diterima magang pada program MBKM pemerintah, yaitu di PTPN 4 Regional 2, Kak Gendis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Suara Pahum UMSU. Kembali lagi dengan saya Kendis Akhtar Syameli di podcast Suara Pahum UMSU. Basa-basi tapi nggak basi. Nah, perlu aku reminder bahwasanya podcast ini merupakan podcast resmi dari Suara Pahum UMSU. Nah, kali ini aku akan membahas tema terkait ketika hukum, logika, dan prestasi berpadu. Cerita mahasiswa hukum pidana sang juara debat nasional. Nah, udah hadir nih bersama kita Abang Junaidi Anggi Syahputra. Halo, apa kabar Bang? Halo Kak Gendis, alhamdulillah baik Kak Gendis. Kak Gendis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah juga. Baik Bang, boleh nggak dikenalin ke teman-teman mungkin terkait latar belakang Abang sendiri? Baik, terima kasih Kak Gendis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Salam. Perkenalkan, saya Junaidi Anggi Syahputra Marpaung. Teman-teman dan biasanya orang lain memanggil saya Juna. Dan ada juga yang manggil saya Pak Kades, Bapak Kepala Desanya Fakultas Hukum. Saat sekarang ini saya berada di semester 7, tepatnya di konsentrasi hukum pidana, Kak Gendis. Oke, tadi Abang bilang kalau Abang mengambil konsentrasi hukum pidana. Benar, Kak Gendis. Terkait hukum pidana sendiri itu Bang, apa aja yang dipelajari di hukum pidana? Baik, Kak Gendis. Nah, di hukum pidana itu merupakan hukum yang mempelajari delik tentang kejahatan. Serta kalau di hukum pidana itu dia lebih menjelaskan tentang material. Artinya ada kepastian hukum dan legalitasnya. Misalnya 362 mencuri, 340 pembunuhan berencana. Misal seperti itu Kak Gendis. Nah, dalam hukum pidana juga ada asas, misalnya nulum delictu nullum puna sine praevia lege punali. Seseorang itu tidak dapat dikatakan bersalah jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, undang-undang itu adalah terdapat ada undang-undang seperti undang-undang khusus dan undang umum, misalnya KUHP. Seperti itu, Pak Gendis. Oke, aku dengar-dengar juga Abang juga aktif lagi magang nih. Di mana tuh Bang kalau boleh tahu? Terima kasih Kak Gendis. Nah, saya juga alhamdulillah pada tahun ini dan di semester 7 ini saya diterima magang pada program MBKM pemerintah, yaitu di PTPN 4 Regional 2, Kak Gendis. Oke. Terkait itu sendiri kan Bang, tadi kan Abang bilang Abang juga aktif di semester 7 saat ini. Benar Kak Gendis. Gimana cara Abang membagi waktu antara semester 7, magang, dan juga mengikuti perlombaan debat? Bagaimana cara membagi waktunya? Dalam hidup kita Kak Gendis, kita harus bisa mengatur waktu atau self control kita dalam suatu menjalani kegiatan aktivitas. Karena kita Gen Z ini Kak Gendis harus ditempuh untuk untuk bagaimana produktif dalam berkegiatan agar menciptakan suatu keproduktivitasan dalam hidup. Nah, bagaimana cara mengatur waktunya? Ya mungkin agak sedikit berat Kak Gendis, dikarenakan di saat sekarang ini saya duduk di semester 7, semester paling berat di kasta perkuliahan. Iya, benar. Dan di saat itu juga saya mengikuti program MBKM di PTPN 4. Dan serta itu juga kemarin saya ikut lomba debat nasional. Nah, persiapan lomba debat itu bukan sehari atau 2 hari dan bukan hanya sekedarnya saja, tetapi memang betul-betul harus dipersiapkan Kak Gendis. Seperti dari buku-buku, membaca buku, materi, jurnal, diskusi dengan dosen, diskusi dengan orang-orang dan lain sebagainya seperti Kak Gendis. Jadi bagaimana cara memanage kontrol waktu itu adalah dengan memprioritaskan mana yang perlu kita kerjakan dan sambilan dengan kegiatan apa yang kita lakukan. Jika ada waktu kosong kita lakukan dengan kegiatan lain serta tidak lupa untuk menjaga kesehatan Kak Gendis. Oke, benar itu yang paling penting. Benar Kak Gendis. Oke, boleh diceritain sedikit nggak Bang, gimana awalnya bisa terjun ke dunia debat?
Terutama abang ini kan berada di konsentrasi hukum pidana nih. Benar. Di debat itu sendiri kan tidak hanya mempelajari tentang pidana, ada juga tentang perdata, bahkan hukum tata negara. Itu gimana cara abang bisa menguasai semua materi debat itu? Baik Kak Gendis, di dalam hukum itu memang kita anak hukum ini harus ditempah untuk harus tahu segala hukum. Yes. Nah, walaupun saya sekarang ini di hukum pidana, namun tak terlepas juga kita untuk bagaimana cara kita menguasai di bidang hukum tata negara, misalnya hukum perdata dan sebagainya. Apalagi ruang lingkup kita ini kan luas di dalam hukum ini, segala aspek diatur oleh hukum rekayasa hukum. Nah, bagaimana bisa masuk ke terjun di dunia hukum itu ya sedikit cerita Kak Gendis, bahwasanya sebenarnya saya ini adalah orang yang introvert dan tidak mau dalam mengungkapkan argumen. Itu sejak SMA sebenarnya. Tapi sebenarnya saya suka hukum ini dari dulu Kak Gendis, dari SMA. Awalnya itu saya menjejaki mulai memberanikan diri untuk menjadi calon ketua OSIS, berpolitik kecil-kecilan terlebih dahulu. Setelah itu alhamdulillah saya terpilih. Kemudian dari situ mengajarkan saya berpolitik. Dari politik menjadi siswa di SMA, kemudian setelah itu ya saya memberanikan diri bagaimana cara berdemokrasi yang baik. Selanjutnya saya setelah tamat SMA saya memberanikan diri untuk memilih fakultas hukum. Nah, banyak orang-orang yang berkata, bahkan saya search juga bahwasanya fakultas hukum ini adalah suatu jurusan yang fakultas cakap-cakap ya. Fakultas cakap-cakap, serta harus memiliki daya kritis dalam berpikir. Nah, saya berani mengambil tantangan tersebut dan mengambil fakultas hukum. Kemudian untuk mengasah diri untuk lebih tajam di dunia hukum serta berpikir yang kritis, saya memilih masuk di UKM, organisasi di KDH, Komunitas Debat Hukum, Fakultas Hukum pada semester 2 kemarin. Di sana saya mengikuti pelatihan bagaimana cara berdebat, berargumentasi, serta bagaimana cara menganalisis suatu hukum. Nah, dari situ saya belajar bagaimana cara berpikir kritis dan kemudian ternyata di dunia debat ini bukan hanya belajar tentang pidana Kak Gendis, tapi juga tentang tata negara, juga tentang ada yang diperdebatkan perdata, tentang hukum internasional dan sebagainya. Bahkan kemarin Kak Gendis tentang lomba debat nasional juga bercampur Kak Gendis. Temanya ada yang tentang hukum internasional, ada hukum adat tentang persepsi cambuk dalam hak asasi manusia. Ada juga tentang penerapan hukum pidana, Kamalo sistem atau sistem juri dan sebagainya. Jadi ruang lingkup itu harus jangan hanya di ruang lingkup hukum pidana, tapi juga harus meluas. Seperti yang itu. Lainnya juga. Benar Kak Gendis. Oke, kalau diingat-ingat nih Bang, dari Abang nih dari semester 1 ya mengikuti KDH? Benar Kak. Oke, dari semester 1 Abang mengikuti KDH dan mengikuti perlombaan, ada nggak momen paling berkesan selama Abang mengikuti lomba debat? Kayak, kayaknya aku nggak bisa nih, materinya susah nih, aku nggak bakal mampu nih. Ada nggak perasaan kayak gitu? Nah, pasti semua orang pernah merasa di tahap itu ketika menghadapi situasi yang seperti itu. Namun bagaimana cara kita memanage diri kita agar tidak menyerah dan tidak pesimis dengan diri adalah dengan menanamkan dalam diri kita pasti bisa. Nah, dalam suatu perperangan harus dengan senjata, dan senjata itu harus dipenuhi peluru, harus untuk berperang. Nah, kita tidak mau berperang hanya untuk sebagai asal-asalan atau hanya berperang saja, tapi harus dengan ada peluru. Oleh sebab itu persiapannya itu cuma belajar dengan cara membedah buku, jurnal. Nah, jika materi itu sudah kita kuasai, maka siapapun lawan debatnya akan kita bantai Kak Gendis. Seperti itu. Oke, mungkin di debat hukum itu kan seni adu bicara gitu. Benar ya, banget Kak Gendis. Tapi juga adu logika kan? Benar Kak. Oke. Menurut Abang sendiri gimana cara menyeimbangkan berpikir cepat nih dalam debat dan juga tetap logis di panggung debat? Baik Kak Gendis. Nah, kalau dalam debat hukum itu adalah kita sering mendengar seni dalam berpikir. Artinya debat itu adalah seni berpikir kritis, berpikir logika berdasarkan argumentasi yang legal seperti itu. Nah, jika kita berbicara menurut dari catatannya Profesor Sachipto Raharjo di Kompas pada tahun 2009, Sachipto Raharjo mengungkapkan satu statement, yaitu law is the art of interpretation. Hukum adalah seni dalam berinterpretasi. Prof. Sachipto Raharjo mengatakan bahwasanya kita hidup ini di zaman hukum modern. Artinya Kak Gendis, hukum modern itu tidak menjamin bahwa yang benar adalah yang menang, yang salah adalah yang kalah. Tergantung bagaimana perspektif kita.
Nah, perspektif itulah yang didebatkan sebenarnya. Bisa aja kata Kak Candice, si A itu bersalah, tapi bagi saya si A belum tentu bersalah. Tergantung bagaimana persepsi kita. Nah, law is the art of interpretation. Contohnya Kak Candice, jika kita berkaca dalam sejarah Indonesia, pada tahun 1825 sampai 1830, ada dua pangeran yang saling bertengkar, yaitu Jenderal Van de Kock dan Pangeran Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Jika buku itu ditulis dalam sejarah buku Indonesia, maka Pangeran Ontowiryo adalah pahlawan dan Jenderal Van de Kock adalah ekstremis atau musuh. Namun jika dibalik buku sejarah itu dicatat dalam buku Belanda, maka Pangeran Van de Kock adalah pahlawan dan Pangeran Diponegoro adalah musuh. Nah, tergantung bagaimana perspektif kita. Sama dengan di dunia hukum dan berdebat. Ketika saudara kita pihak lawan mengatakan misalnya dari segi kemanfaatan, misalnya dia berkaca kepada mazhab utilitarisme dari Jeremy Bentham, menguasai hukum yang membawa manfaat. Kita harus bisa berpikir kritis bahwasanya apa yang bisa membidas dengan hal yang logis. Misalnya dia membawa ke utilitas, teori utilitas dari Jeremy Bentham, mazhab utilitarisme, bahwasanya hukum harus membawa suatu kemanfaatan. Nah, kita bisa itu Kak Candice membidas atau melawan dengan teori lain. Misalnya kita bahas tentang kepastian hukum dari posisi hukum Hans Kelsen, turunannya teori pure theory of law dari Hans Kelsen. Kita bisa tabrak dengan posisi tersebut. Jadi suatu pandangan yang berbeda, tetapi pandangan itu benar. Nah, jadi bagaimana cara kita berpikir kritis? Ya tentunya Kak Candice kita harus banyak baca, research, dan juga sering diskusi. Apalagi dosen fakultas hukum ini bisa sangat kita ajak untuk berdiskusi. Apalagi dosen fakultas hukum ini sangat kritis dalam berpikir. Seperti itu, Kak Candice. Tadi kan Abang ini berasal dari hukum pidana. Benar, konsentrasinya. Ada seberapa sering nih materi-materi hukum pidana ada di debat? Atau mungkin lebih sering itu membahas tentang pemerintah yang berbeda pandangan dengan masyarakat. Itu kan tata negara tuh. Benar, lebih sering itu atau mungkin lebih sering pidana malahan? Baik, Kak Candice, sebenarnya dalam dunia debat ini yang sepanjang saya masuk ke ranah debat itu bukan hanya dalam pidana, tata negara atau perdata. Tetapi Kak Candice, sering saya masuk ke arena debat, biasanya itu topiknya tentang tata negara Kak Candice. Apalagi saya notabene itu pidana. Tapi seperti yang disampaikan di awal, bahasanya tidak menutup kemungkinan kita seorang orang pidana juga harus bisa mempelajari dengan tata negara. Namun ketika saya lomba debat nasional kemarin Kak Candice di tuan rumahnya Banda Aceh Siak Kuala, tema debatnya itu bercampur Kak Candice. Ada hukum internasional, penerapan hukum internasional, ada juga penerapan hukum pidana seperti keamanan sistem juri dalam penentuan hukum pidana berat, serta ada juga tentang hukum jinayah, hukum cambuk, hukum adat. Islam ya, Bang? Iya, hukum adat, hukum cambuk. Apakah melanggar hak asasi manusia atau tidak? Iya, kemarin kita beradu argumen bahkan sama kampus berjajaran dengan kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia, Kampus Marata Bandung. Benar Kak Candice? Universitas Indonesia juga. Alhamdulillah Kak Candice. Jadi kita beradu argumen dan beradu debat kemarin kompetisi yang diadakan di Siak Kuala di Banda Aceh. Dan alhamdulillah Fakultas Hukum UMSU masuk di jajaran 4 besar di nasional juara debat. Kemudian kita pertama kali jauh sebelum itu di 8 besar kita diadu dengan Siak Kuala Banda Aceh, dan kemudian alhamdulillah kita mendapat perolehan nilai yang lebih tinggi dari Siak Kuala, dan kemudian kita lanjut ke 4 besar perebutan masuk ke final, dan alhamdulillah kita berjumpa dengan Universitas Indonesia UI. Dan sebenarnya berkaca tadi kata Kak Candice pesimis atau tidaknya, ya justru pesimis, tetapi menimbang bahwasanya kita itu adalah sama-sama mahasiswa, sama-sama belajar dari buku yang sama. Apa salah kita mencoba untuk berdebat? Melawan kampus Jawa ya Bang? Melawan kampus Jawa dan melawan kampus sebesar Universitas Indonesia. Nah, namun ya prinsipnya adalah harus kita yang membesarkan nama kampus. Benar. Jadi daripada itu kami berusaha, saya dan rekan-rekan dalam satu tim itu Kak Candice ada 3 orang. Saya sebagai pembicara kedua, pembicara satu saya ada Rizky Adana Saputra Dongoran, pembicara 3 ada Muhammad Bahagia. Nah, di situ kami bagaimana caranya membangkitkan energi kami, membangkitkan semangat kami, bagaimana caranya untuk melawan siapapun yang akan kami hadapi pada debat kemarin. Dan alhamdulillah nilai kita mendapatkan perolehan lebih tinggi daripada UI, dan itu menunjukkan kita maju ke final selanjutnya. Alhamdulillah kita di final tersebut melawan Universitas Marata Bandung. Nah, Marata Bandung terkenal dengan debatnya yang luar biasa. Tetapi itu Kak Candice,
doa dari dosen-dosen Fakultas Hukum, doa dari teman-teman, doa dari orang tua dan keluarga, dan alhamdulillah kami bisa meraih juara 1 Kak Kendis. Alhamdulillah. Oke, tadi kan Abang juga bilang ada melawan Universitas Indonesia, Universitas Maranatha. Benar. Itu gimana cara Abang memainkan argumen biar tetap menarik, biar menarik juri? Ini nih pemenangnya, bukan Universitas Indonesia atau Universitas Maranatha. Itu gimana caranya? Baik Kak Kendis, sebelumnya Kak Kendis, seluruh universitas itu memiliki ciri khas dan karakter debat yang berbeda-beda. Iya, benar. Seperti kita ketahui, kita sekarang ini bangga dengan Fakultas Hukum karena sudah berada di jajaran kampus besar. Benar. Dari UI, Maranatha Bandung dan lain sebagainya, Syekh Kuala, USU dan lain sebagainya. Tetapi Kak Kendis, bagaimana cara kita dalam berdebat itu adalah menunjukkan cara kita berpikir. Ada gamenya Kak Kendis, indeks animo sermo, cara orang berbicara menunjukkan jalan dia berpikir. Benar. Jadi Kak Kendis, bagaimana cara kita dalam berdebat, dalam mengantisipasi pertanyaan lawan itu tergantung bagaimana persiapan kita Kak Kendis. Memang UI itu materinya itu sangat luas dan sangat tajam dan kritis. Dan dari kalau saya Kak Kendis biasanya teknik debat saya itu bertahan di statement, kemudian saya melihat ada celah baru saya menyerang, counter attack dalam berdebat. Nah, kemudian bagaimana cara menarik perhatian juri dengan juga audiens dan penonton serta sivitas pemerhati hukum yang ada hadir. Ya, kita harus menunjukkan gaya baru di debat itu, Kak Kendis. Bahkan bukan hanya di tempat bagaimana cara kita berargumentasi, tetapi juga retorika dalam mengatur kebahasaan itu, serta bagaimana kandungan isi hukum itu harus jelas dan pas Kak Kendis, agar juri juga menilai isi dari material dari debat itu terjaga, Kak Kendis, seperti itu. Oke. Kalau lagi stuck atau blank nih di tengah-tengah debat, apa trik atau mental note yang Abang pegang biar bisa bangkit lagi nih? Misalnya dari UI nyerang Abang nih, udah down banget nih, nggak tahu mau ngapain lagi. Itu gimana cara tipsnya biar kita bisa bangkit lagi? Baik, terima kasih Kak Kendis. Kalau kemarin di perempat final melawan Universitas Indonesia, memang itu pertarungan yang sangat sengit Kak Kendis. Dari sepanjang saya berdebat, nah pada saat itulah saya merasakan titik berdebat yang profesional Kak Kendis. Di mana saya tertantang karena argumen tajam yang diserang oleh Universitas Indonesia. Biasanya saya itu kalau sebelum berdebat, ya saya antisipasi dulu. Oh, sepertinya rekan pasti bertanya tentang ini. Oh, sepertinya rekan itu pasti menyerangnya pasti ke sini. Namun kalau ini dia tidak tertebak, Kak Kendis. Oh, iya. Nah, itulah yang buat kita tertantang. Bagaimana berpikir cepat dan kritis. Artinya, Kak Kendis, ya kita harus bisa menyimpulkan suatu pertanyaan itu untuk dijadikan suatu statement. Statement bantahan kepada tim lawan. Harus ada persiapan seperti membaca buku, jurnal dan lainnya, dan juga materi yang disampaikan harus ada legalitas dan kepastian hukumnya, dan harus masuk logika. Oke. Seperti itu Kak Kendis. Oke, tadi kan Abang bilang tim Abang juara 1 nih, alhamdulillah. Alhamdulillah Kak Kendis. Kalau menurut Abang sendiri, apa yang bikin tim Abang nih bisa tembus jadi juara? Apakah itu chemistry, latihan sungguh-sungguh, atau apa nih tipsnya? Terima kasih Kak Kendis. Sebenarnya yang menang itu bukan tim saya, tetapi kita semua Kak Kendis. Fakultas Hukum UMSU. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemenangan itu kita raih bersama atas bimbingan dari Bapak Dekan, Ibu Wakil Dekan 3, dan para dosen serta teman-teman, rekan-rekan dan juga komunitas debat hukum. Nah, sebenarnya Kak Kendis, kunci dari debat itu adalah chemistry dalam tim. Artinya yang berdebat itu bukan satu orang, tetapi bagaimana memadukan satu pikiran dalam 3 orang itu. 3 orang berbeda pendapat, tetapi dijadikan menjadi satu pikiran. Nah, oleh sebab itu chemistry sebenarnya Kendis. Saya sebagai pembicara kedua yang membawa suatu asas teori hukum, norma, undang-undang, peraturan, pendapat ahli dan sebagainya. Pembicara pertama membawa filosofis dan pengertian serta yang lainnya. Pembicara ketiga membawa bukti dan data fakta. Jadi kami itu saling melengkapi satu sama lain. Nah, oleh sebab itu, ya bagaimana cara memadukan itu? Ya chemistry. Satu batang lidah akan patah Kak Kendis, tapi kalau jika kita satukan maka sulit untuk dipatahkan. Yes, benar. Seperti itu Kak Kendis. Oke, ada nggak momen saat Abang hampir nyerah nih, tapi akhirnya Abang kayak bangkit lagi? Sama nih pertanyaannya kayak tadi. Karena lawannya berat-berat nih, jadi saya ulang untuk bisa memastikan ke teman-teman gimana caranya. Gitu. Benar Kak Kendis. Sebelum Kak Kendis, dalam dunia berdebat ini
adalah tidak ada yang kuat dan tidak ada yang kalah. Artinya sama Kak Kendis. Di dalam perdebatan ini ya kita tidak tahu siapa yang unggul siapa yang tidak, karena di judul itu juga, di musi perdebatan itu juga ya 50-50, 50-50. Jadi bagaimana cara membawakan musi itu tergantung bagaimana argumentasi kita sendiri. Jika berkaca Kak Kendis, memang lawan kita itu Universitas Indonesia, Universitas Maranta Bandung, Syah Kuala, dan universitas berat lainnya, universitas terbesar lainnya. Nah, bagaimana cara menjaga diri kita agar tidak pesimis? Ya, intinya mereka mahasiswa, kita mahasiswa. Mereka fakultas hukum, kita fakultas hukum. Mereka belajar pidana, kita juga belajar pidana. Sama-sama belajar dengan sumber buku yang sama, jurnal yang sama. Apalagi sekarang kita kan mudah belajar bisa dengan melalui internet, buku, e-book, bahkan diskusi sama dosen. Jadi, ya untuk mengantisipasi pesimis itu ya bisa kita handle dengan itu. Artinya Kak Kendis, jika kita memiliki banyak suatu wawasan atau kita sering membaca atau memiliki materi yang kuat, maka siapapun lawan kita Kak Kendis tak akan buat kita gentar Kak Kendis. Seperti itu. Debat ini kan keras ya Bang. Kalau kita lagi debat tuh kayaknya sana sini ngomong terus gitu kan Bang. Nah gimana nih? Itu juga penuh ego kan biasanya. Gimana cara Abang tetap rendah hati tapi tetap tajam nih argumennya ke lawan? Gimana tuh caranya? Nah, baik Kak Kendis, itu tergantung bagaimana pembawaan diri kita dalam berdebat. Memang debat ini adalah tajam. Bahkan salah satu hal yang dihindari oleh para debaters atau pendebat itu adalah ketika emosionalnya naik. Ketika emosional naik, maka ya semua bakal kacau argumentasinya. Nah, karena ada penilaian juga ya Bang. Iya, benar, manner. Kak Kendis. Jadi bagaimana memang tajam dan keras. Memang kalau kami kemarin debat Kak Kendis, sedikit cerita, lawan kami Universitas Indonesia itu lawan kita dari Jawa, Maranta Bandung dari Jawa, Syah Kuala dari Banda Aceh dan semua. Nah kita berasal dari Sumatera ini dikenal dengan keras. Apalagi kami trio Marpaung dikenal di trio Batak. Saya Marpaung, teman saya Dongoran dan Sinaga. Jadi kami itu tipikal debatnya itu memang ya cuman orang Batak ngomong harus tekan terus. Nah, jadi gitu. Jadi ya bagaimana kami tetap walaupun logatnya seperti ini, bagaimana terlihat halus, sob itu ya dengan cara pembawakan dan retorika, bagaimana retorika kita mengatur kebahasaan itu agar juri memandang bahwasanya itu tidak tajam atau itu juga tidak kasar atau mannernya juga dapat, seperti itu Kak Kendis. Sebenarnya penilaian di debat ini apa aja tuh Bang selain manner dan isi dari materi itu sendiri? Nah baik Kak Kendis, sebenarnya dari perdebatan ini yang dinilai oleh juri adalah yang pertama itu adalah isi materi, substansi dia. Substansi itu ya terdiri dari filosofi, hukum, ada undang-undang, peraturan asas legalitas teori, dan serta fakta-fakta hukum. Nah itu substansi itu yang dinilai sebenarnya. Yang kedua itu Kak Kendis, ada nilai dari manner atau pembawaan kita, atau tata cara perilaku kita dalam berdebat itu apakah sopan, apakah dengan menyampaikan dengan baik tanpa mengunsur sara atau menyindir atau lain sebagainya dengan kata-kata yang baik. Nah yang ketiga itu adalah kekompakan Kak Kendis. Chemistry itu bahkan pemisah 1, 2, dan 3 ini harus kompak dan satu suara dalam menyampaikan itu. Aku juga lihat kemarin kalian ada gerakan yang sama gitu ya Bang. Benar. Itu juga nilai dari kekompakan ya Bang. Benar sekali Kak Kendis. Nah itu merupakan nilai plus dari juri, bagaimana kekompakan kami. Bahkan untuk salam konstitusi, untuk mengikuti horas, serta untuk assalamualaikumnya juga kami selalu berdiri. Kostumnya juga kemarin ya Bang? Kostumnya kami bawa Endis Batak. Karena dari pembawaan, selain membawa nama fakultas hukum, kita juga membawa nama Sumatera Utara. Seperti itu Kak Kendis. Sebagai mahasiswa hukum pidana yang juara debat, apa pandangan Abang soal hubungan antara hukum, logika, dan realitas sosial di dunia nyata? Baik Kak Kendis, jika kita belajar, kita sama-sama belajar Kak Kendis, jika kita berkaca di teori filsafat hukum, ada kita ketahui Socrates, kemudian muridnya itu Plato, kemudian turun ke Aristoteles. Nah ketiga filsuf tersebut merupakan akar dari sebuah berpikir. Makanya lahirlah sebuah adagium Kak Kendis, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Ruang lingkup kita ini adalah semata-mata untuk berpikir. Bahkan kita di dunia ini bangun tidur sudah berpikir. Nah bagaimana mengasah kita berlogika berpikir itu adalah dengan cara berdiskusi seperti ini, banyak membaca serta
berdiskusi bersama dosen dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu dengan cara itulah daya olah pikir kritis kita ditempuh untuk bagaimana caranya untuk bisa berpikir cepat, tapi dengan benar ada legalitasnya, kepastian hukumnya, seperti itu Kak Genis. Oke, terakhir nih Bang, buat teman-teman yang mau ikut lomba debat, tapi masih ragu nih, kayaknya aku nggak bisa nih, ini terlalu cepat berpikirnya, kayak aku nggak sekritis itu. Ada nggak tips dan triknya buat teman-teman Bang? Baik Kak Genis, sebenarnya yang saya jelaskan tadi, sebenarnya saya itu belum pernah masuk di ranah debat. Ketika masuk di Fakultas Hukum, saya mencoba di ranah baru di dunia debat, dan saya belajar dan alhamdulillah bisa. Intinya satu Kak Genis, kita belajar bagaimana caranya apa yang ingin kita lakukan. Misalnya kita itu artinya kurang dalam pembawaan diri seperti misalnya introvert atau extrovert. Nah, di situ kita belajar bagaimana cara bersuara di depan publik. Itu pertama kali. Misalnya, yang kedua, ya kita harus banyak membaca, berdiskusi bersama teman-teman, baik dosen maupun yang lainnya, atau searching di Google. Nah, itu membantu kita dalam menambah wawasan. Jika wawasan kita luas, atau jika wawasan kita itu dengan adanya ilmu itu, maka ya berdebat itu tak akan bisa buat kita takut. Ya sama siapapun, bahkan kita di teman tongkrongan juga berdebat, tapi berdebatnya debat hukum, bukan debat kusir. Banyak teman-teman yang ngajak kadang-kadang duduk, ayo Pak kita duduk untuk berdiskusi. Ya diskusi bukan diskusi semata, tapi berdebat untuk mencapai suatu solusi dari hukum itu tersendiri kan. Nah, cara triknya yang pertama ya harus banyak materi debat tentang hukum, terus memberanikan diri untuk berbicara, serta ya berani. Kuncinya itu berani Kak Genis. Berani mencoba ya. Berani mencoba Kak Genis. Terakhir nih Bang, Abang kemarin ada mengikuti lomba itu kan bersama teman-teman 6 orang ya kalau nggak salah. 6. Boleh dong disapa teman-teman, bilang terima kasih atau apa mungkin untuk timnya. Baik Kak Genis. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada orang tua saya, keluarga, Fakultas Hukum, seluruh jajaran dekanat, serta dosen-dosen, serta teman-teman Fakultas Hukum, dan juga teman seperjuangan saya di Komunitas Debat Hukum. Dan juga kemarin alhamdulillah kita mendapatkan juara 1 debat hukum nasional, dan juga juara 3. Oke, 2 penghargaan ya untuk Fakultas penghargaan hukum. Dan satu lagi alhamdulillah kita mendapatkan best speaker. 3 ternyata teman-teman. Dan alhamdulillah saya juga tidak sangka mendapatkan best speaker. Tapi Abang sendiri best speaker. Alhamdulillah. Kemarin. Nah, tapi itulah doa kita bersama dikumpulkan menjadi satu bersama-sama. Dan terima kasih kepada teman seperjuangan saya, pembicara satu saya, Rizky Ananda Syaputra Dongoran, pembicara 3 ada Muhammad Bahagia, serta adik-adik saya di Fakultas Hukum, ada Naila Azuranisa, Anissa Dini Afrijal, Naila Humaira, dan juga segenap di Fakultas Hukum serta Komisi Debat Hukum. Terima kasih setelah dukungannya, serta teman-teman yang ada di Fakultas Hukum, terima kasih dukungannya, doanya bersama. Kemenangan ini bukan hanya punya kami, tapi punya kita bersama. Karena memegahkan Fakultas Hukum, fakultas kita juga ya. Benar sekali Kak Genis. Itu aja Bang? Itu aja Kak Genis. Oke. Tadi kita sudah melihat bahwa teman kita yang ada di sini itu adalah mahasiswa yang berprestasi. Dia bisa membagi waktu antara magang, kuliah, dan juga mengikuti perlombaan. Nah, ini adalah memacu semangat kita ya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum untuk terus berprestasi nantinya. Mungkin segitu aja ya Bang. Mungkin ada kesimpulan lagi terakhir? Cukup? Kesimpulannya harus belajar terus, jangan takut, dan gaskan live. Oke, kita terus berprestasi dan mengukir banyak sejarah di Fakultas Hukum ini nantinya. Mungkin segitu aja dari kami berdua. Jangan lupa follow Instagram Suara Pahum Umsu di @suarapahumumsu, dan juga YouTube-nya di Suara Pahum Umsu. Kembali lagi bersama saya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.